Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan berbagai macam makhluk yang sifatnya macam-macam. Sifat kemakhlukannya macam-macam. Ada yang benda mati, termasuk di dalamnya baik itu yang gas, yang cair, yang benda padat. Pokoknya benda mati. Ada yang benda mati Allah ciptakan. Ada makhluk hidup. Ada yang namanya makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama itu adalah pohonan atau makhluk nabati. Pohonan atau makhluk nabati ini adalah makhluk hidup, walaupun sifatnya hanya vegetatif belaka, ada pertukaran zat gitu, sehingga dia bisa tumbuh, bisa hidup gitu. Sebagai contoh sering kita lakukan tuh, sering kita lihat misalnya kacang hijau, ya kacang hijau taruh di kapas yang dikasih air, kapas basah. Nah, dia tumbuh menjadi kecambah, menjadi toge. Ya kan, tumbuh itu Allah yang itu. Ada pertukaran zat yang sifatnya vegetatif, ya, sehingga dia bisa bergerak tumbuh. Makhluk hidup berikutnya itu hayawani atau hewan atau binatang. Setelah tumbuh-tumbuhan ada yang tingkatnya lebih tinggi dari tumbuhan, itu hayawani. Kenapa? Dia sudah punya jasad atau fisik yang lebih kompleks lagi, tidak seperti tumbuhan tetapi lebih kompleks lagi. Ada kepala, ada kaki atau tangan, ada lain sebagainya binatang. Dan dalam kehidupannya binatang itu sudah punya yang namanya hawa nafsu, punya yang namanya insting. Jadi hidup berdasarkan instingnya tuh binatang tuh, sudah ada insting. Nah kalau tumbuhan ya belum ada, apalagi benda mati. Ya tumbuhnya udah punya insting, dan punya binatang itu punya hawa nafsu. Jadi kalau lapar ya dia makan, kalau haus dia minum, binatang gitu, ya kan. Hidupnya berdasarkan atau mengikuti instingnya. Binatang nggak punya akal. Kemudian makhluk hidup berikutnya adalah makhluk hidup yang punya akal, yang sudah mulai punya akal. Ada 3 makhluk hidup yang sudah punya akal. Yang pertama adalah malaikat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat itu dari cahaya, dari an-nur, dari cahaya.
Tetapi malaikat ini tidak punya fisik seperti kita nih manusia nih. Itu tidak berfisik seperti kita. Dia ciptakan dari cahaya dan alamnya berbeda dengan alam kita manusia. Dia di para malaikat itu ada di alam malakut. Nah, dimensinya dimensi malakut karena punya akal, tetapi malaikat ini tidak memiliki hawa nafsu. Sehingga ya gitu deh, dia taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bilang A ya A, sudah terus dia tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya konstan, imannya stabil, tidak naik turun, tidak berubah. Segitu aja udah terus malaikat dari pertama diciptakan sampai akhirnya nanti, sampai yaumil akhir nanti ya dia seperti itu. Tunduk patuh taat kepada Allah karena dia tidak memiliki hawa nafsu. Yang berikutnya itu Allah ciptakan makhluk berakal yang namanya jin. Nah, jin Allah ciptakan dari api yang sangat panas. Min naris samum. Allah ciptakan dia dari api, jin itu. Dia punya akal, tapi ya tidak seperti manusia ini yang punya fisik sempurna gini, nggak ada. Dia juga fisiknya, dia tinggal di alam Jabarut namanya. Alam jin itu disebut alam Jabarut, dimensinya dimensi Jabarut. Itu jin tidak bisa masuk ke alam malakut, itu tembus ke alam malakut, itu cari-cari berita di alam malakut gitu misalnya, nembus ke dimensinya malakut. Nggak bisa ke tempatnya para malaikat, enggak, dia udah di alamnya alam Jabarut saja sudah jin, nggak bisa tembus ke malaikat. Dan apabila dia coba-coba tembus-tembus ke langit itu timpu pakai panah-panah api, pung nggak boleh, mati jinnya bisa. Jin punya akal, sudah punya akal, punya kecerdasan jin itu, dan punya hawa nafsu. Nah, yang membuat jin melanggar syariat Allah, yang membuat jin ingkar kepada Allah, yaitu hawa nafsunya itu. Tapi di antara jin itu ada yang Islam, yang tunduk patuh taat kepada Allah, di mana akalnya bisa mengalahkan hawa nafsunya, di mana akalnya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ada jin seperti itu, yang jin-jin Islam itu, jin-jin yang mukmin. Jin begitu. Jadi jin ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang Islam, yang tinggalnya mereka tuh di alam Jabarut gitu. Mereka juga seperti kita, sama punya kewajiban untuk beribadah, jin juga seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah akandaku. Begitu. Nah, hasil dari perintah ini, maka jin pun menjadi berbeda-beda. Ada jin yang muslim, ada jin munafik, ada jin yang kafir. Yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yaitu jin-jin yang muslim. Yang ragu-ragu dengan Allah Ta'ala, ya dia jin munafik. Yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, jin kafir gitu. Tidak tunduk patuh taat kepada Allah, kafir. Contoh jin itu yang paling fenomenal, itu jin itu bisa kita contoh diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Ajajil. Nah, Ajajil itu seorang anak jin yang sewaktu bumi belum sempurna, bumi masih bergolak-golak, masih menyala, bumi masih panas, belum padat seperti sekarang ini, jin sudah tinggal di bumi. Mereka tinggal di
bumi. Kelompok jin tinggal di bumi. Masyarakat jin tinggal di bumi. Tapi di alam Jabarut, di dimensi Jabarut, tapi di bumi. Nah, mereka sebagian beribadah kepada Allah, sebagian saling bunuh-bunuhan, sebagian besar main bunuh-bunuhan. Rusuh di muka bumi, di alamnya rusuh. Manusia belum diciptakan waktu itu. Nah, tapi di antara jin yang ada seorang anak jin namanya Ajajil. Nah, Ajajil ini ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai saking tunduk patuh taatnya kepada Allah luar biasa, Ajajil ini tingkat ibadahnya menyamai malaikat. Sekelas sama malaikat yang tidak mempunyai hawa nafsu. Berarti kan luar biasa. Akhirnya si Ajajil ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Al-Jannah, di mana malaikat di sana pada tinggal di sana juga, bergabung bersama dengan para malaikat di Al-Jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, menciptakan manusia dari tanah yang dirubah bentuknya sama Allah Subhanahu wa taala. Min sulalatin min tin. Inilah makhluk terakhir yang Allah ciptakan, manusia ini. Ketika bumi sudah sempurna, ketika alam semesta sudah sempurna, Allah ciptakan makhluk yang paling sempurna dari yang sempurna, yaitu manusia, Nabiullah bapak kita Adam alaihissalam, ciptakan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai masterpiece-nya Allah, ciptaan Allah yang paling sempurna. Alam semesta sudah diciptakan sempurna, Allah ciptakan lagi makhluk yang paling sempurna. Fi ahsani takwim, namanya manusia. Nah, Allah kepingin para penghuni surga itu, para penghuni jannah itu menghormati ciptaan Allah yang sempurna ini. Maka diperintahkanlah penduduk surga itu, para malaikat, dan salah satunya ada Ajajil di sana, seorang anak jin juga tinggal di sana di surga, untuk sujud kepada ciptaannya Allah yang bernama manusia ini, Nabiullah Adam alaihissalam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia itu orang yang sombong, takabur, dan dia golongan orang yang kafir. Siapakah iblis itu? Illa iblis itu, kecuali iblis. Iblis itu adalah si Ajajil tadi itu loh. Dirubah namanya langsung sama Allah Subhanahu wa taala menjadi iblis, yang artinya sang pembangkang. Maka iblis menjadi golongan orang yang kafir. Karena apa? Karena tidak mau tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh sujud sama Adam gak mau. Dan sampai sekarang iblis gak mau sujud sama Adam. Dia tetap bangkang sama Allah. Padahal dia kenal Allah. Dia ngobrol langsung udah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di surga itu kan, di Al-Jannah itu. Dia tahu Allah, dia mengenal Allah, tapi nggak mau nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Maka Allah laknat dia, menjadi makhluk yang terlaknat. Iblis emang kenapa sih nggak mau sujud sama Adam? Apa jawab dia? Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu, katanya. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Khalaqtahu min tin. Iblis sombong gitu ya kan, nggak mau sujud. Akhirnya dia dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala sebab kesombongannya yang mendorong dia untuk tidak mau patuh tunduk taat kepada syariatnya Allah yang pertama, dengan perintahnya Allah yang pertama, tunjuk kepada Adam. Nah, itu yang paling fenomenal contoh jin ya itu. Dan akhirnya dia menjadi gembongnya setan gitu. Setan itu adalah sifat yang melekat kepada dua jenis makhluk Allah, dua jenis makhluk berakal. Setan melekat ke situ. Kepada siapa? Kepada jin dan kepada manusia. Setan bisa melekat ke situ. Sifat ini bisa melekat ke jin dan ke manusia.
Makanya kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan untuk berlindung dari godaan setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Kita minta perlindungan kepada rajanya manusia, kepada Allah, kepada Tuhannya manusia, yang dari dua golongan yang suka meniup-niupin, membuat keraguan di dalam hati kita, menyebabkan was-was dalam hati kita, yaitu dari golongan minal jinnati wanas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Setan-setan dari golongan jin dan dari golongan manusia yang suka menggoda manusia. Jadi sifat setan itu bisa melekat di manusia dan di jin. Nah itu contohnya, salah satunya si iblis itu, dia menjadi gembongnya setan dan terlaknatlah dia sampai hari kiamat nanti, masuk ke neraka nanti itu orang-orang jin yang terlaknat itu. Jadi kira-kira begitu. Jadi makhluk Allah yang paling sempurna itu adalah manusia. Saking sempurnanya, maka makhluk-makhluk yang berakal juga untuk sujud menghormati ciptaan Allah yang paling sempurna ini. Malaikat sujud, jin sujud, seluruh makhluk berakal mestinya sujud kepada manusia. Bukan sujud menyembah, tetapi tahriman wa tasrifan, sujud sebagai bentuk penghormatan kepada ciptaan Allah yang sempurna. Nah, tetapi manusia ini kan dikasih hawa nafsu. Jadi jin dan manusia punya hawa nafsu. Hebatnya manusia itu sempurnanya dia punya fisik. Kalau jin kan enggak tuh, fisiknya enggak. Nah, tapi sayangnya fi ahsani taqwim, diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, summa rodatna asfala safilin. Tapi dia bisa menjadi, kemudian dia bisa menjadi makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina. Manusia bisa jadi makhluk rendah, bisa menjadi makhluk yang hina. Buktinya apa? Dia sudah diciptakan sempurna manusia, tapi ada sebagian manusia yang kepengen menjadi batu, menjadi besi, menjadi benda mati. Ya Allah, pengen jadi gitu, pengen jadi kebal, gak mempan dibacok, jadi batu, jadi besi. Ya Allah, merendahkan dirinya sendiri. Udah dia udah sebagai makhluk sempurna, pengen jadi batu, pengen jadi besi. Ada lagi yang kepingin jadi burung. Wah, pengen bisa terbang. Ya Allah, kalau bisa terbang kayak Superman. Ada, lu kan manusia pengen bisa terbang. Ada lagi yang kepengen jadi ikan. Ya udah, lalu manusia aja yang sempurna, yang silakan menggunakan otaknya, bagaimana nyebur ke laut, bagaimana bisa terbang, menggunakan akalnya gitu. Ya nggak usah kitanya jadi burung atau kitanya jadi ikan. Ada lagi manusia kepengen jadi jin. Wah, pengen bisa ngilang, lenyap. Wah, astagfirullah. Kan udah sempurna, ya sudahlah, terima aja kesempurnaan itu. Nggak usah jadi pengen yang macam-macam, yang aneh-aneh. Sudahlah, jadi manusia seutuhnya, jadi manusia apa adanya yang sempurna sudah, yang bahkan seluruh makhluk berakal suruh sujud kepada kita. Jadi nggak usah merendahkan derajat kemakhlukannya kepada derajat kemakhlukan yang ada di bawahnya. Sudah, bahkan manusia itu lebih mulia dari malaikat, tetapi bisa juga menjadi rendah dan menjadi lebih rendah daripada binatang ternak, daripada binatang ternak, binatang buas. Bisa lebih rendah lagi manusia menjadi itu. Karena apa? Ya itu tadi, karena hawa nafsunya dan karena terkena godaan setan. Hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan, akalnya tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, akalnya tidak bisa mengendalikan setan. Akhirnya dia menjadi
setan, bahkan derajat kemakhlukannya menjadi sangat rendah, menjadi seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, begitu, bisa jadi begitu manusia. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa menjadi makhluk yang sempurna, menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang tunduk, patuh, taat kepada Allah, dan apabila berbuat salah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyalahkan sekelilingnya, tanpa menyalahkan lingkungannya. Itu manusia yang sempurna seperti itu. Tunduk, patuh, taat kepada Allah, tetapi ketika dia berbuat salah, ya namanya manusia. Ada pepatah yang bilang bahwa al-insanu makhluk khata' wa nisyan, tempatnya khilaf, tempatnya salah dan bikin dosa. Manusia ya wajar gitu. Nah, kalau bersalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyalahkan pihak lain. Kan udah dikasih contoh sama Nabiullah Adam alaihissalam ketika dia memakan buah larangan, kemudian digoda oleh setan, digoda oleh iblis, makan buah larangan, akhirnya diusir keluar dari surga. Apa yang dilakukan Nabiullah Adam alaihissalam? Menyalahkan iblis. Tapi iblis ketika dikeluarkan dari surga, dia menyalahkan Adam dan keturunannya dan bersumpah akan menyesatkan Bani Adam dan keturunan sampai yaumil akhir. Allah beri kesempatan kepada iblis, silakan, umurmu panjang, terserah udah kamu. Gitu. Dikasih kesempatan sama Allah. Nah, Nabi Adam apa? Dikeluarkan dari surga. Dia tidak menyalahkan iblis yang menggoda dia. Dia bilang, Rabbana zolamna anfusana. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana ya Rabb, ya Tuhan kami, zolamna anfusana, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Dia berdoa gitu bersama Ibu Hawa. Kami telah menzalimi diri kami. Ilam taghfir lana, dan apabila engkau tidak mengampuni kami, tarhamna, dan tidak menyayangin kami, tidak memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khosirin, saya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Dia tidak salahkan iblis, dia salahkan dirinya sendiri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna, menjadi manusia yang seutuhnya, yang akhirnya dihormati oleh malaikat dan dihormati oleh jin, kecuali jin-jin atau makhluk-makhluk yang terlaknat, yang tidak menghormati manusia, yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi manusia seutuhnya semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian, nanti kita sambung dengan ocehan saya berikutnya tentang makhluk-makhluk yang terlaknat dan bagaimana tanda-tanda orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang terlaknat, bagaimana tanda-tandanya gitu. Selain seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, ocehan saya tadi, nanti akan kita lanjutkan supaya tidak terlalu lama. Ini juga udah cukup lama, udah 20 menit lebih, maka saya cukupkan sampai sini ocehan saya. Mudah-mudahan bermanfaat minimal untuk diri saya sendiri, untuk anak dan keturunan saya, untuk keluarga saya semuanya, dan untuk siapa saja. Mudah-mudahan Allah kasih manfaat dan mudah-mudahan Allah ridho. Itu aja yang kami harap, itu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, maafkan saya dengan segala ucapan apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang salah itu semata-mata datang dari diri saya sendiri, dari hawa nafsu saya sendiri. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada antum sekalian. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.